Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Darmawan Setiaji untuk membahas matematik. Di dalam video sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana menentukan suatu titik koordinat dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, lain cerita pada kesempatan kali ini justru kita akan menentukan fungsi kuadrat dari titik-titik koordinat yang sudah diketahui. Nah, hal tersebut tergantung dari 3 kondisi. Nah, apa saja itu? Simak terus videonya, tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, pada kondisi pertama yang akan dibahas yaitu menyusun persamaan parabola fungsi kuadrat yang melalui titik potong sumbu X. Nah, yaitu titik X1,0 dan X2,0. Serta melalui satu titik sembarang ya, yang melalui parabola tersebut, yaitu X3, Y3. Dan ini adalah rumusnya. Y sama dengan AX kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2. Lalu titik sembarang X3, Y3 disubstitusikan ke persamaan 1 untuk mencari nilai A. Nah, biar nggak bingung, langsung saja ke contoh soalnya. Persamaan parabola dari grafik fungsi yang melalui, nah ini dia. Ini adalah tipot ya, titik potong dengan sumbu X ya. Yaitu titik A negatif 1,0, B 3,0. Lalu ini adalah titik sebarangnya ya, titik sebarangnya. Ini adalah X3, Y3-nya ya. Nah, lanjut ke pembahasannya. Y sama dengan AX kuadrat dikurangi X1 ditambah X2. Ini sengaja dibedakan warnanya untuk memudahkan ya. Lalu dikali X1 kali X2. Selanjutnya tinggal disubstitusi saja X1 dan X2-nya ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi X1-nya. Ini dia, negatif 1. Ya, X1. Lalu X2-nya, ini X2-nya. Yaitu 3. X1-nya negatif 1. Kasih tanda kurung saja. Karena di sini ada tanda plus. Lalu dikali X2. Itu 3. Setelah ini tinggal disederhanakan saja ya. Y sama dengan AX kuadrat. Negatif 1 ditambah 3 itu 2. Ada negatif, jadi negatif 2X. Negatif 1 dikali 3 yaitu negatif 3. Dikalikan positif ya tetap negatif ya, negatif 3. Nah, dari sini selanjutnya tinggal kita substitusi ini. X3 dan Y3 ya. Ke dalam persamaan 1 ini. Kita substitusikan. Kita ganti Y dengan 5. 5 sama dengan A dan X-nya diganti dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali X-nya diganti juga negatif 2 dikurangi 3. Tinggal disederhanakan.
5 sama dengan negatif 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi 4A negatif 2 dikali negatif 2 positif 4 plus 4 dikurangi 3. 5 sama dengan 4A. Nah, ini yang bisa dioperasikan yaitu positif 4 dan negatif 3. Ini beda ya, karena dia memiliki variabel suku yang berbeda. Jadi ini saja yang dijumlahkan. 4 dikurangi 3 yaitu 1 plus 1. Nah, dari sini boleh ditulis seperti ini. 4A plus 1 sama dengan 5. Dibalik ya. Selanjutnya 4A sama dengan, nah ini pindahkan ke sini jadi negatif. 5 dikurangi 1. Maka A sama 4A sama dengan 4. A-nya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, jadi kita sudah memiliki A sama dengan 1. Maka setelah diketahui A, kita dapat menentukan persamaan kuadratnya ya. Persamaan kuadratnya adalah kita substitusi lagi ke sini. A-nya saja. Y sama dengan A-nya diganti dengan 1, tetap saja 1x kuadrat. Kita tulis x kuadrat negatif 2x min 3. Atau fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x negatif 3. Nah, ini dia. Ini untuk kondisi pertama, yaitu yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu X, 2 titik potong dengan sumbu X, dan titik sebarang. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai kondisi kedua, yaitu menyusun persamaan parabola atau fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak dan sebuah titik sembarang yang melalui parabola x1, y1. Nah, rumusnya seperti ini. Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi X titik puncaknya ya, pangkat 2 ditambah Y titik puncak. Ini kita anggap sebagai persamaan 2. Selanjutnya titik sembarang X1 Y1 disubstitusikan ke persamaan 2 untuk mencari nilai A. Lanjut ke contoh soalnya, yaitu persamaan parabola dari grafik fungsi yang memiliki titik puncak A min 2, min 15 dan titik sembarangnya adalah 1,3. Ya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A X min XC pangkat 2 ditambah YC, yaitu titik puncaknya ya. Ini berarti XC ini YC. Kita substitusikan. Jadi XC-nya adalah negatif 2, lalu YC-nya negatif 15. Nah, setelah ini tinggal disederhanakan. Y sama dengan A ini menjadi X negatif kali negatif positif ya. Pangkat 2. Positif kali negatif negatif 15. Tinggal disederhanakan lagi. Ini kita kuadratkan. X plus 2. X plus 2. Negatif 15. Y sama dengan A
Kita operasikan ini, didistribusikan X kuadrat ini ke sini jadi 2X 2 kali X plus 2X 2 kali 2 plus 4 dikurangi 15. Nah, ini ada yang bisa dijumlahkan ya. Y sama dengan A X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 15. Dan ini akan menjadi persamaan 2. Tinggal kita masukkan sebarang titiknya, yaitu X1 Y1. Kita tulis kembali di sini. Y sama dengan A X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 kurang 15. Kita masukkan Y-nya 3 untuk menentukan A ya. X-nya adalah 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 4 dikurangi 15. 3 sama dengan A 1 pangkat 2 1 ya, ditambah 4 kali 1 tentang 4 ditambah 4. Ini menjadi 9 ya, 1 ditambah 4 ditambah 4 9 dikurangi 15. 3 sama dengan 9A dikurangi 15. Kita boleh ditulis seperti ini. 9A dikurangi 15 sama dengan 3. 9A sama dengan, ini kita pindahkan ke sini sehingga 3 ditambah 15. 9A sama dengan 18. Maka A sama dengan ini ketika pindah ke sini jadi bagi 18 dibagi 9. A-nya adalah 2. Kita tinggal menginput A ke sini. Jadi kita tinggal menginput A-nya ya ke persamaan 2. Y sama dengan A-nya adalah 2 X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dikurangi 15. Kita buat lebih sederhana. Y sama dengan, kalikan ke dalam, 2X kuadrat kalikan juga ke sini plus 8X kalikan juga ke sini plus 8 sisanya dikurangi 15. Tuh. Jadi hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 8X 8 dikurangi 15 yaitu negatif 7. Nah, bisa ditulis Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x negatif 7. Ini dia persamaan kuadrat yang terbentuknya. Dan kondisi yang ketiga yaitu ketika menyusun persamaan parabola fungsi kuadrat ya, jika diketahui 3 buah titik sebarang ya. Jadi tiga-tiganya titiknya bebas gitu. Dengan cara mencari nilai A, B, dan C menggunakan
eliminasi dan substitusi. Nah, eliminasi dan substitusi ini sebetulnya sudah dibahas di kelas 8, yaitu pada persamaan linier dua variabel. Namun ini menjadi 3 variabel, ya. Nah, eliminasi dan substitusi yang digunakan pada bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Oke, langsung saja ke contoh soal ya. Persamaan parabola dari grafik fungsi yang melalui titik A min 2,2, B min 3,11, dan C 1, min 1. Oke, langsung saja kita bahas. Kita masukkan ketiga titik ini ke dalam bentuk umumnya. Jadi, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya. Ini x, ini y, satu ya. Ini x kedua, ini y kedua, ini x ketiga, ini y ketiga. Nanti ini jadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk yang pertama, x-nya adalah negatif 2. Negatif 2 sama dengan A kali negatif 2 pangkat 2 ditambah B negatif 2 ditambah C. Dan ini hasilnya harus 2. Oke, kita sederhanakan. Min 2 pangkat 2 yaitu 4 kali A. 4A min 2 kali B min 2B ditambah C sama dengan 2. Nah, ini persamaan pertama. Lalu berikutnya untuk F negatif 3. A dalam kurung negatif 3 pangkat 2 ditambah B kali negatif 3 ditambah C sama dengan Y-nya atau hasilnya adalah 11 ya. 11. Kita sederhanakan, negatif 3 pangkat 2 9 kali A jadi 9A. Negatif 3 kali B min 3B ditambah C sama dengan 11. Ini jadi persamaan kedua. Selanjutnya yang terakhir, F dengan X-nya 1. A kali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah C. Hasilnya negatif 1. 1 pangkat 2 tetap 1 dikali A tetap A. Jadi A ditambah B kali 1 B ditambah C sama dengan negatif 1. Ini menjadi persamaan 3. Nah, yang dieliminasi dan substitusi adalah persamaan 1, 2, dan 3. Kita eliminasi dulu 1 dengan 2, nanti 2 dengan 3. 1 dengan 2 terlebih dahulu ya. Yaitu 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 2. 9A dikurangi 3B ditambah C sama dengan 11. Nah, ini yang mungkin adalah menghilangkan C-nya terlebih dahulu atau mengeliminasi nilai C-nya. Kita kurangi saja. Sehingga 4 dikurangi 9 negatif 5A. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Jadi gini. Negatif 2B yang ini ya. Dikurangi negatif 3B. Nah, ini kan jadi positif. Negatif 2B ditambah 3B ya. Ini hasilnya B. Jadi ini
positif B sama dengan 2 dikurangi 11 negatif 9. Nah, ini menjadi persamaan keempat. Oke, selanjutnya untuk persamaan 2 dan persamaan 3. Kita eliminasi dengan cara yang sama. 9A dikurangi 3B ditambah C sama dengan 11. A tambah B ditambah C sama dengan negatif 1. Ini enak ya. Kita sama mengeliminasi nilai C. Karena ini tandanya sama jadi dikurang seperti sebelumnya ya. 9A dikurangi A 8A. Nah, ini min 3 dikurangi B. Min 3B dikurangi B. Min 3B dikurangi B. Jadi apa? Min 4B ya. Min 4B. C dikurangi C habis. 11 dikurangi negatif 1. 11 dikurangi negatif 1. Ini kan jadi positif. Jadi 11 ditambah 1 sama dengan 2 ya. 12 maksudnya. Jadi 12. Nah, ini jadi persamaan 5. Selanjutnya kita bisa buat menjadi lebih sederhana lagi dengan cara mengeliminasi B dari persamaan 5 dan 4. Kita tulis dulu atau langsung saja nih persamaan 5. Kita tulis persamaan 4 di sini. Min 5A ditambah B sama dengan negatif 9. Nah, ini dia persamaan 4. Apa yang mau dihilangkan? Bisa A, bisa B. Tapi ini akan lebih mudah jika menghilangkan yang B. Ya. Namun sebelumnya kita harus samakan dulu nih nilai si B-nya. Dengan cara mengalihkan persamaan 4 dengan angka 4 ya. Sehingga nanti hasilnya kita tulis dulu ini ya. 8A dikurangi 4B sama dengan 12. Nanti ini 4 dikali negatif 5 negatif 20A. 4 dikali B jadi 4B. 4 dikali negatif 9 negatif 36. Nah, ini udah sama-sama 4B. Ini negatif 4B, ini 4B. Maaf. Oke, selanjutnya tinggal kita eliminasi. Kalau sebelumnya yaitu dengan cara dikurang, ini juga sama dikurang. Mengeliminasi pada bagian ini tidak dikurang karena dia tandanya berbeda, negatif dan positif. Jadi kalau negatif 4B itu akan habis jika langsung saja ditambah 4B ya. Jadi hasilnya 0 ya. Nah, berarti ini ditambah saja. Jadi 8A ditambah negatif 20. 8A ditambah negatif 20A. Jadi hasilnya ini berapa? Negatif 12A ya. Negatif 12A ini jadi 0, gak usah ditulis. Ini
negatif 24 ya. Jadi 12 ditambah negatif 36. Dikotret saja, barangkali ada yang lupa ya, karena sering sekali terjadi lupa di sini. Ini sisanya negatif 24. Ya tinggal 36 aja, kurangi 12, cuman nanti tandanya negatif ya. Negatif 24. Maka A-nya, nah ini bisa dipindah ke bawah, jadi negatif 24 per negatif 12. Jadi A-nya adalah berapa? 2. Gitu. Nah, setelah mengetahui nilai A, kita bisa mencari B dengan cara set substitusi. Boleh ke sini, boleh juga ke sini. Bebas. Ya, misalkan ke sini. Berarti negatif 5, A-nya diganti dengan angka 2, ditambah B, sama dengan negatif 9. Sehingga ini negatif 10 ditambah B sama dengan negatif 9. Maka B-nya ini pindah ke sini, jadi positif ya, negatif 9 ditambah 10. Maka B-nya adalah 1. Ya, nih. Dari A dan B bisa mengetahui nilai C. Ya. Bagaimana caranya? Tinggal substitusi ini ke sini ya. Ini juga sama, substitusi ke sini. Sehingga nanti A-nya ya, ini A plus B plus C sama dengan negatif 1. Jadi A-nya 2 ditambah B-nya 1 ditambah C sama dengan negatif 1. 2 tambah 1 yaitu 3. Langsung saja ya, pindahkan ke sini. C sama dengan min 1, kan tadi ini 3. Pindah ke sana jadi negatif 3. Jadi C-nya sama dengan 4. Negatif tapi ya. Negatif 4. Nah, nilai dari A diketahui, B diketahui, C diketahui, maka persamaan kuadrat juga bisa diketahui dengan dimasukkan ke tentu saja bentuk umum ya. Sehingga jadi jawabannya adalah fx sama dengan A-nya 1, A-nya 2, jadi 2x kuadrat ditambah B-nya 1, sehingga 1 kali X ya X, ditambah C, C-nya min 4, jadi min 4. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Oke, itu dia 3 kondisi titik-titik yang nantinya akan dibentuk menjadi suatu fungsi kuadrat. Mudah-mudahan pembahasan ini mudah dipahami. Namun apabila kurang paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini ya. Coba 1 kali belum paham, 2 kali belum paham, mudah-mudahan yang ketiga jauh lebih paham gitu ya. Itu saja yang bisa dibahas pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.